I'm on my way then, when I uh yeah, meet with other students, they say that the seventh semester was on the school ya. Jadi anak-anak itu di PPL, jadi saya pulang. I'm so sorry. Yeah, I don't know that today there was another class, your class. So I directly go to my home. Now I'm lingering into my bed. Jadi maaf ya. Dengerin bed. Wow. Dengerin bed. Wih, Iya, saya pikir tidak ada kelas. Saya pikir tidak ada kelas. Sudah ada niat baik. Ternyata ini PPL anak-anak semester 7 PPL. ya, sudah bed. Iya. Dan mereka mau online. Ya saya balik aja ini terus online di rumah gitu. Barusan aja kok. Tak pikir nggak ada. Oke. Oke. Sekarang mata kuliah yang kemarin sudah saya tawarkan ya. Semester semester 3 ya. Betul? Iya, Oke. iya. Saya share screen. Bentar. Ada mata kuliah lain? Sudah. Apa? Hari ini. Enggak, dengan Pak Ikil itu loh. Kamu ada mata kuliah lain enggak selain Oh, poetry and drama ini? Enggak ada ya? cuman ini aja. Oke, saya tak share screen sebentar. Hanya kontrak kuliah aja sebentar ya. Share screen OBE. Oke. Jadi mata kuliah ini saya kenalkan dulu. Saya kenalkan sedikit. Kita ada kontrak kuliah, namanya kontrak. Berarti kita itu semacam berdiskusi, berdialog, mencari sebuah keputusan yang nanti kita taati sampai at the end of the semester. Gitu ya. Jadi nanti itu kamu boleh protes, mau apa, diskusi. Tapi nanti kalau sudah sepakat, kedua belah pihak, kita tekan kontrak antaranya dosen dengan mahasiswa, kita sepakati itu dan kita jalani komitmen sampai akhir mata kuliah. Itu saja saya hanya menawarkan saja gitu ya. Kemarin saya sudah telepon Mbak Emma, teman-teman ya, katanya Mbak Emma instead of research ya atau artikel gitu ya. Dia lebih prefer menulis sebuah karya sastra. Jadi jatuhnya ini nanti ke creative writing ya untuk diterbitkan begitu. Gitu. Tapi biar kamu itu ini ya kemarin biar kamu ada ininya, ada gregetnya. Nanti eh, saya juga menulis gitu, sama-sama menulis. Soalnya cuma tiga. Kalau tiga anak menulis buku, berapa halaman yang tercipta gitu kan? Jadi satu anak misal Mendem. buat buat puisi lima, 5 halaman. Kali tiga 15 halaman. Terus cerpennya misalkan 10 halaman atau 9 halaman, 10 lah. Cuman kali tiga, 30 tambah 15 45 halaman. Itu kayak buku Sidu itu anak saya. Puisi yang Ya, banyak, kayak gitu. iya bisa. Makanya saya kemarin menawarkan nanti ada sesi ilustrasi, ilustri, ilustrasi puisi tambah ilustrasi yang mencerminkan puisi itu dan kamu sendiri yang membuat ilustrasi itu. Bagaimana?
Pakai Kalau AI. gambar, Kita pakai AI, bukan kita melukis. oh, Mau melukis kamu? Mau melukis? enggak, AI aja. Loh, kakak kelas kamu kemarin itu di taman melukis, itu mata kuliahnya Pak Iqlil itu. Nah, mereka bisa melukis, kami tidak. Kamu bisa? Anak saya yang bisa melukis. Iya, nggak Gambar apa-apa. sih. Ya, jawab kalau kamu tidak ada. Iya, ini nawarkan ya. Bisa pakai AI saja kalau nggak bisa melukis. Iya. Kami basicnya Loh, tulis aja. Emma itu bisa melukis. Dulu TK masa nggak melukis? Pakai krayon. Mewarnai, Pak. Ya sama, melukis juga Gambar mewarnai. kita. Ini nggak gambarmu, nggak apa-apa sih, Pak. Boleh. Menggambar apa Tapi saya pohon, menggambar rumah pakai gunung gitu kan dulu. oh, Wah, nggak bisa ini, nggak bisa pakai apa app atau alat-alat gitu, nggak ngerti saya. iya makanya diajari Pak Dikit. Ikil itu. Lukisannya saya kasih tahu lukisannya anak-anak. Saya share full aja. Saya share full. Sebentar. Ini saya tutupi WA ini. Saya share full ya mungkin ya. Nah, di sini biar tahu tugasnya anak-anak lalu ya tentang puisi. Ini puisinya oh bukan. Nah, kayak gini. Terlihatkah? Wih, loh bagus. Iya, ini kayak apa? Kebun mawar gitu terbakar belakangnya gitu. Bagus ya. Loh, ini juga nggak bisa melukis anaknya. Oke, Pokoknya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kami belajar. pokoknya menggambar gitu aja. Ada lagi Oke, ini siap. ini Mbak Rizka ini Mbak Rizka. Krayonku juga nganggur. Loh, Apa lah ini? iki ya, ya nggak bisa. Bisa, bisa, Kok bisa. bisa? Bisa. Your eh alatnya beli di Shopee, nggak salah. Dulu saya ada dana hibah ya saya bayari ya. Sekarang saya nggak ada dana hibah. Dana penelitian nggak ada ini ya. Agak minus ya. Murah kok, cuman 10.000 nggak salah kanvasnya ini. Terus cat airnya itu jainan wong. Cuma 3 anak aja. Ini apa Berarti puisinya apa? Your Nestle Yo, Behind the White Clouds. Waduh, duh, 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 duh. Berat, berat, berat. Iya. gini aja Pak. Ilustrasi di halaman sebelah, puisinya di sebelahnya kan biar halamannya banyak. Oh iya bisa. Ada yang kayak gini bahkan, ada yang pakai Canva. Tuh. Bisa banget. Ya wes sih, Ya kita bukan bikin bukan ilustrasi. bukan lukisan, dia poster, poster. Ini kayak gini. Nyari ilustrasi ya di AI ya, aku sesuai. Ada AI, dia pakai AI, ada yang pakai AI. Mana ya? Ah ini. Kita nih, pokoknya dia puisi juga ilustrasi. Dia tapi bukan puisi akhirnya jatuhnya. Kayak ajakan begitu. Ini dia pakai AI yang ini. Ini yang puisinya eh tapi temanya dulu kebetulan temanya lingkungan ya. Jadi dia melukis tentang lingkungan gitu. Ini yang pakai AI. Gitu. Gak apa. Kalau ilustrasi beneran itu sketsa gitu loh, kayak sketsa hitam putih gitu loh. Gak apa-apa. Kalau bisa menggunakan AI. Tapi takutnya nanti nggak kena hak cipta nggak ya? Kalau kita anu gitu ya. Takutnya kena hak cipta gitu, takutnya. Gitu. Ya wes, kita gambar aja. Pakai krayon. Pakai krayon, terus difoto, dikasih Oh, dikasih puisi gitu ya. Ya. enggak. Ya,
ini kan Isinya nggak ditaruh itunya, nggak ditaruh gambarnya, ditaruh sebelahnya. ya taruh sebelahnya. Biar makan banyak waktu. Makan banyak waktu. Biar makan banyak halaman gitu ya. Biar nggak Biar biar nggak tipis. lah iya, kan bagus Mm-mm. tuh. 10 puisi 10 gambar kan udah 20 halaman tuh. Iya loh, 20 halaman. Nah, tapi jangan kamu yang ngomong, teman-teman juga ini bagaimana ini, setuju apa tidak ini? Tuh, Berapa kan? puisi? Berapa Loh, puisi? Tenang ya, nanti saya ajari kok. dikasih kamu biar halamannya Nanti saya ajari caranya membuat puisi kok. Jadi begini, setuju. Ya Allah, strukturnya itu, strukturnya mata kuliah ini nanti itu ya, eh kok ini? Kita sebelum UTS itu puisi, setelah setelah UTS kita ngomongkan drama. Heeh. Ya, sekarang tentang ini puisi aku tok sampai UTS. Mata kuliahnya kan puisi dan drama di dunia pendidikan gitu kan. Jadi kita ngomongkan puisi, caranya ngajar puisi gitu dah. Sambil kita nanti itu membuat puisi gitu. Kita analisis puisi, kita apresiasi, terus eh, kalau unsur intrinsik kan sudah kemarin ya saya nggak nyebutkan lagi. Terus metafora, caranya membuat metafora di dalam sebuah puisi, analogi dalam sebuah puisi gitu ya. Terus kita menulis sebuah puisi ini di CPMK nomor 5. Terus kita ada eh, kasih feedback teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini fungsinya penting sekali ya. Ketika puisi kita itu orang lain tidak bisa memahami tentang apa itu puisinya, nggak ada makna itu ya. Ya kita harus merevisi. Kita mau tidak mau apa sebuah puisi itu nggak boleh inklusif, tapi mairoris, memirosi, merefleksikan sebuah kehidupan sosial. Ya, jadi cermin masyarakat puisi itu, gitu. Terus semester apa PMK 7 ini kita UTS setelah itu baru ngomongan drama. Pendekatan drama ya apa, terus menulis drama atau fun fiksi terserah sampean. Tahu drama kah? Teman-teman tahu drama? Halo, pernah bermain drama ya. kan? Kalau di bahasa Indonesia itu Iya, soalnya kan banyak ya. Jadi enak ya buat ini ya pementasan drama ya. Kita mahasiswanya cuma 3 ya. Mampukah ini buat drama? Halo, halo. iya. Kita itu loh 3 anak ini loh bisa tak? Nanti itu pementasan. Kok bisa? Kami ini apa yang nggak bisa? Serba bisa. Beneran? Serba. Oh, jangan jangan mengkerdilkan kami. Kami sudah kerdil. Iya ya. Iya. Jadi kakak kelas sampean tak kasih tahu. Kemarin itu ada yang drama ya, yang drama kakak kelas kamu ya. Tak kasih tahu, tak sepil-sepil aja ya. Karena mahasiswanya banyak, jadinya meskipun 3 anak ya, meskipun 3 anak bisa lihat, lihat, lihat. Bentar, saya carikan ya. Mana ini. Bentar, bentar, bentar. Saya carikan ininya. Sik, sik, sik. Mereka membuat fun fiksi, tahu fun fiksi? Jadi mereka Ah, menggabungkan antaranya podcast dengan video dokumenter dengan video promosi. Dia menggabungkan apa? 3 ya. Podcast, terus apa? eh, dokumenter dan video promosi. Kamu tahu Jiwa Jagat Jawi nggak? Video promosinya eh, pariwisata, Menteri Pariwisata tahun 2000 pas COVID itu. Itu digabung dengan podcast, terus digabung dengan ini, digabung dengan
Mana sih? Cek, si Angele ya. Sebentar. Memang harus dicari begini. Awalnya ini deh, ini kelas besar ini. Ini dokumenter. Ini kelas besar ini awalnya ini. Ini yang awal kakak kelas yang kakak kelasnya lalang lalu. Kelasnya siapa, Pak? Tentu Pak Ikli. Sombonglah kita. Takabur lah kita. Kabupaten Mojokerto. Ini dokumenter ini. Suara truk sudah menjadi makanan sehari-hari. Cuman apa terlalu berbahaya karena ini menyinggung lingkungan ya. Jadinya seperti ini. Kalau jadi sudah direvisi jadinya seperti ini. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Nyari ya ini ya. Bentar ya, sabar ya. Data lama ini soalnya. Nggak ada ya. Kok nggak ada ya? Sabar ya, sebentar ya, sabar ya. Tahu Hikam? Kenal Hikam? Mas Hikam kenal? Enggak. Enggak Enggak. ya. Ya ini memang sudah lulus anaknya. Video itu formatnya apa sih? MP4. Oke, oke, oke. Sebentar. MP4. Bisa saja ya. Kalau dicari gini nggak ada. Bentar, bentar. Nggak ada ya. Jadi dia membuatnya itu, Pak Mas Hikam ini membuatnya itu kayak ini. Kayaknya ini deh. Dua versi ya. Satunya berbahasa Inggris, satunya berbahasa Indonesia. Oh, bukan. Mana ya? Kok hilang ya? Waduh, hilang, Rek. Mosok ya hilang. Wah, eman, Rek. Kenang-kenangan nih. Bisa itu. Dia yang penting tapi eh, waktunya kurang ya karena drama itu butuh banyak ya, butuh banyak waktu. Skripnya terus setting mencari setting ininya, tempatnya, kostumnya, make upnya, lightingnya, terus izin lokasinya gitu. Bedanya dengan bahasa Indonesia. Jadi karena anaknya sedikit, jadi kita mensiasati kita dramanya itu di luar dan bisa lebih engagementnya lebih kuat karena dengan masyarakat langsung gitu ya tentang ini tentang eh, lingkungan gitu ya. Wes langsung aja ya mana nih? Hikam, hikam, hikam. Oh ini. Judulnya itu reboisasi. Saya carinya di Google Drive aja. Oh. Wah. Wah. Pak, jangan susah-susah, Pak. Iya, ya ini cuma nawarkan loh. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa loh. Skripnya dulu aja nggak apa-apa.
Ini, punyanya Hikam ini. Wih, apa tuh? Apaan tuh? Mojokerto. Wow, ada KAI Mojokerto. Apaan tuh? Ih, kenteng bos. Centong. Kenteng apa kok? Sian kiong. Dengar suaranya ya? Ada suaranya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Wes, minggu depan Ada aja. suara. Oke. Ya, tiap orang itu punya potensi masing-masing ya. Tiap orang punya kelebihan masing-masing. Nggak ada suaranya ya. Minggu depan aja. Cari yang ada proyektornya. Juga Yang ada digunakan proyektornya ya. budaya seni, makanan khas, dan tempat wisata yang khas. Desa Lebak Jabung merupakan Nah, ini. Saya lambang aksi gitu. Terlalu sulit ya, mungkin ya. Terlalu sulit. Tapi kita nggak bisa skripnya dulu, nyicil. Skrip dramanya dulu. Yaitu yang namanya fun fiksi. Dulu itu kan cerpen itu kan 10 halaman. Sekarang tinggal 1 halaman. Karena memang keterbatasan literasi anak muda sekarang itu menyusut. Dulu itu suka novel, baca novel gitu ya. Eh, saya ini apa Pak Iqbal ini dulu tuh nggak ngerti itu jadi lelaki itu, jadi apa namanya itu gentleman gitu. Saya gara-gara lihat The Great Gatsby jadi oh gentleman seperti ini ya. Gitu. Saya belajar dari bacaan saya. Gitu. Jadi teman-teman ini cobalah kita ini ya. Setelah tadi kalau puisi mungkin kita praktek banyak prakteknya. Kalau drama ini kita butuh ini ya. 2 pertemuan itu memahami konsep drama. Terus kita pendekatan untuk menulis drama, untuk pembelajaran bahasa. Terus kita langsung aja nulis naskah drama fiksi. Atau terus itu sama kayak puisi tadi dia setelah drama ditulis kamu beri feedback, saya juga memberi feedback, kita nggak boleh malu-malu, salah ya kita ngomong salah, kalau saya salah juga ingatkan. Terus kalau sudah ada di pertemuan 12 kita desain cover bukunya pakai AI, terus kita layout, edit juga bukunya menggunakan AI, tepatnya menggunakan Grammarly ya. Terus ilustrasi buku di pertemuan 13 puisi tadi kan ada ilustrasinya ya. Pakai sketsa tadi itu, pakai ilustrasi kamu itu. 15 mengajukan ISBN. Sampai saya kawal sampai kamu bisa menerbitkan bukumu sendiri ke Perpusnas ya. Itu di pertemuan terakhir. Oke? Itu kontrak kuliahnya Pak Iqbal. Ada yang ditanyakan? Udah. Apa tuh? Ah, Hmm. berarti berarti yang kita apa yang kami menerbitkan buku itu masuk nilai tugas atau nilai UTS? UAS kah? Atau Loh. UAS? Loh. UTS ya itu anu apa akumulasinya di UAS. Dicicilnya kan lewat UTS. UTS itu puisi dulu gitu. Terus UAS-nya itu buku itu. Jadi nggak ada UTS UAS ujian tulis itu nggak ada. Kamu cukup mengumpulkan puisimu itu kan. Iya kan? Oke. UAS-nya itu juga kamu kumpulkan bentuk draft buku dengan ilustrasi, layout, editing, fix semuanya. Kamu pikir buat buku itu pekerjaan mudah, sulit ya. Ngedit aja butuh berhari-hari. Sulit, Pak. Loh. Layouting Ya, itu butuh siapa? berhari-hari. Saya kasih tahu ya pekerjaannya editor ya, buku. Misalkan seperti ini. Bukan. Ya, Ya. tahu ini berhari-hari ngedit buku, apalagi bahasa Inggris.
Untung aja sekarang ada AI ya, ada kayak Grammarly gitu. Kita jadi Grammarly itu kita jadi terbantu. Misalkan ini bukunya orang Samarinda ini. Mana nih? Ini nggak salah. Lah, ini. Misalkan. Sekarang enak juga membuat cover buku itu. Nah, misalkan ini. Misalkan ini bukunya oh, Dr. Arianti. Ini. Saya sepil ya Mbak Arianti ya, izin ya. Judulnya Introduction to Essay Writing. Ya, ini misalkan ya tut. Ini rata kanan rata kiri beda karena bolak-balik ya. Karena buku itu kan nanti kalau dicetak itu kan kiri itu kan di stapler, jadi agak lebar, yang kanan agak leluasa. Dan dibaliknya gitu berbeda-beda di mirrorize. Ini kebetulan Pak Ikli editornya lah ini kan, tahu kan? Nah, kebetulan. Terus beliaunya sulitnya apa sih Pak? Sulitnya itu kayak gini loh, sulitnya tak kasih tahu ya. Misalkan ada eh, grammar yang salah, kita yang kena ini, kena marah, terus di reject sama si perpusnas gitu ya. Terus kalau ada kata yang kayaknya, lah ini sudah bagus ini. Kalau kamu di Word, misalkan kamu nulis di Word ya, tidak bisa kamu tuh rempek seperti ini tuh. Biasanya tuh ada gonggangnya itu, ada space-nya agak besar gitu kan. Itu kita tuh ngenteri satu-satu, di enter, dikasih spasi, dikasih apa brackets gitu. Biar rempek. Jadi sulit apa ngedit buku itu terus kontennya. Apakah ini sudah familiar? Kadang-kadang di reject sama ini kita yang ngerevisi. Kayak ini contoh. Ini penelitiannya Mbak dosen juga, Mbak Elo ini mana ini? Nah, ini saya sekarang ini ngedit bukunya Mbak Elo ini. Judulnya ini. Nah, ini judulnya. Bla 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 bla. Nah, ini kan berhari-hari masih dapat 37 halaman. Dan ini kamu tahu dalamnya bagaimana? Dalamnya itu kayak penelitian gitu loh. Jadi saya harus mengubah penelitian ini jadi sebuah referensi, book referensi. Itu sulit. Ya kayak gini-gini tertolak wis. Nah, kayak gini-gini langsung paling ditolak ini. Langsung dikembalikan gitu, ditolak. Nah, nulis lagi gitu. Jadi editor itu kayak apa ya? Harus serba tahu. Oh, kalau kamu misalkan dikasih buku biologi, kamu harus tahu biologi seketika itu. Tapi enaknya kamu banyak ini ilmu ya, gitu. Lumayan editor. Lupa editor yang luar ada Pak? Ada dong. Tak sepilkan editor luar. Pekerjaannya editor orang luar gitu ya. Bayarnya dolar mah. Mau tahu? Mau tahu? Nah, namanya book review. Bisa juga mereview buku gitu ya. Ya editor juga tapi kerennya itu book review. Contohnya seperti ini, misalkan ya. Yang mana ya kemarin ya? Email yang ini nggak salah. Bentar. Jangan lihat yang BRI ya, lihatan yang kayak gini-gini. Ini saya di email disuruh ngeditori book chapter. Editornya namanya Bukpi. Nah, kayak gini contohnya, Rek. Judulnya apa ini? Book chapter judulnya The Trigger of Literary Appreciation, Frenzy of Analysis. Wah, mau habis. Ya, disuruh masuk ke kayak OJS-nya. Di sini kita ada passwordnya, terus kita disuruh mengedit sebuah buku. Wah, kalau dapat kayak gini, beli iPhone langsung kamu. Mahal bayarannya, Rek. Kalau sudah terbiasa. Beli mobil juga bisa ini, mobil second tapi. Oh, tapi kan mobil. Tapi kan mobil lumayan ya. Second ekonomi. Heeh.
Kalau di Indonesia menerbitkan buku, wah, memang harganya sangat jauh berbeda ya. Mau tahu harganya di Indonesia bagaimana buku itu? Spilkan ya. Mau nggak? Menerbitkan buku mau nggak? Iya, Harganya berapa? iya. Per buku dapat berapa? Nah, Coba kita sepilkan. Waktunya mau habis 9 menit itu lagi. enggak bisa. Pedoman. Nah, ini. Biasanya kan kamu kan buku itu kan A5 ya. Tergantung halamannya. Ini sambil promosi Pak Ikli. Ada A5, Oke. ada A6. Ah, yang A5 ini. Ya, Kamu ya berapa kalau halaman? waktu Berapa halaman novelmu mah? Misalkan. saya macam-macam. Oh ini screenshot Coba. nom. Heeh. Coba berapa halaman dulu? Saya Ya, biasanya sekitar 200. 200. Misalkan ya 200. Ya, ini kan. Lah di sini jumlah cetakmu kalau cuman 10, kalau cuman 10 sampai 50 per per buku harganya ini 36.500 begitu. Semakin cetaknya semakin banyak semakin murah jadi 23.000 per buku. Terserah kamu jualnya berapa nanti ke Shopee. Kamu misalkan kamu buka Shopee kamu jual 60.000, 70.000. Wah, Terserah itu. Aslinya harganya cuma 25.000, 27.000 ini kalau 200 halaman. Nah, 32.000 begini. saya tak mau nih tanya taruh situ, Pak. Iya, ya ini tergantung kamu gitu ya, tergantung kamu. Enggak, cuma tiga puluh dua Oh my ribu terus God. Tapi kita nanti jual di Shopee kan dibawanya lumayan. harga. Ini kalau cetak ya, ini kalau dicetak. Kalau e-book bagaimana Pak? Tapi Kalau cetak kok. PDF, ya Pak? Loh, itu cetak fasilitasnya apa? Masuk cetak tok, Pak? Oh, ini biaya cetak, ada biaya pracetak, ya Kak? Kan Ya kan? ada ini toh, Pak. Pak, Kalau paket terbit kan beda lagi toh. gimana? Paket terbit beda lagi toh. Beda. Loh, kalau terbit Yang udah itu sama ada di lagi. editor, di layout, di cover Beda, itu gitu. namanya pracetak. Itu namanya pracetak. Itu namanya pracetak. Jadi Oh, kayak yang mereka editor, apa? layouter, desain, terus pengajuan Hmm. ISBN, itu beda lagi, ada biayanya. Biaya banyak, Nah, itu biayanya berapa, berapa Pak? tuh? Nah, biayanya itu kayak kamu buat EISBN. Ayo atau e-book ya, EISBN atau e-book. E-book kan nggak dicetak kan, PDF aja kan ya. Itu total Indonesia murah sekali menghargai kalau padahal sudah murah dan buku itu beredar banyak ya. Itu masih ditolak sama ini. Sekitar 500 sampai 600 tergantung kesulitan naskah bukunya. 500, Hmm. 500-an. Ya normal lah ya Pak. Semuanya gitu sih. Iya, saya kasih tahu. Contohnya Hmm. invoice-nya biar nggak dipikir abal-abal ya. Nggak Invoice. apal kok Pak. Saya harganya emang segitu 600-an tuh wes pakem lah gitu. Iya, itu kalau Paling murah, paling murah. paling Heeh. murah, paling murah 600 pakem lah. Kalau nggak 500, bahkan kemana ada yang 300. Kalau yang 300 itu saya nggak ngelayout, Mbak Emma ya. 300 itu saya nggak ngelayout, saya nggak Oh, ngedit. Terus tinggal nggak ngeliat, nggak ngeliat. saya pasrah, tinggal saya coba menghubungkan dengan pihak Perpusnas gitu aja. Aduh, aduh, Dan bisa rusak. dan bisa Kita di masuk ke editornya rusak. iya rusak wes, jaluke murah tapi cepet ngono biasanya ngono. Loro Oh, kan kabeh. rusak ya Pak. Wes, enggak berani saya kalau murah-murah enggak wes. Iya loh. Lah bahkan ya mereka itu minta di online kan, minta jadi buku itu bisa dimasukkan Google Scholar. Saya contohkan seperti ini. Nanti kan masuk ke Google Scholar Pak bukunya Pak. Iya dong. Namanya e-book kan ya. Kayak ini contoh ini Iya. kayak contohnya kayak ini. Sebentar. Ini kayak punyanya Pak Iqlil nih ya. Ini kayak punyanya Pak Iqlil. Lah, di Google Scholar itu kan
Ada yang seperti ini ya teman-teman ya. Ada yang ada kayak bintangnya gitu deh. Mana sih? Hmm. Kayak gini nih. Ini buku bukunya. Sebentar ya, saya downloadkan ya. Saya downloadkan ya. Penerbitnya kita. Nah, ini juga buku filsafat keseharian. Kemarin kamu filsafat ada bukunya gak? Siapa yang ngajar Tidak filsafat sih, tidak kemarin? bukan sih. Tidak tuh dikirim Masuk buku. sih? Pokoknya tuh dikirim buku kan. Iya dah. Lupa. Iya, enggak tahu. Masuk ke Irfan. Nah, itu harusnya ada Filsafat bukunya Indonesia. itu. Kamu harusnya menulis. Rugi kamu kalau nggak menulis. Wah, dosennya itu gimana itu? Dosen apa itu? Oh, lo. Menulis filsafat. Wow, mendem loh. Iya wes, gitu ya. Sini sepil aja. Invoice, saya tak fokus invoice. Pokoknya begitulah. Ini Oke. carinya carinya banyak Pak Iqlil, bingung sampean yang mana ini. Terakhir itu Pak Denny Mustafa, Pak Denny Mustafa terakhir beliaunya. Ini apa? Eh, Menulis. Karena sulit ya, 1 jutaan dia dapat 1 jutaan, cetak 10 eksemplar. Gitu, Pak Denny Mustafa. Terakhir sendiri kemarin. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kontrak kuliah hari ini ya. Tinggal 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Seru sekali sebenarnya saya kepingin tetap muka, Iya. kepingin ngobrol-ngobrol gitu sudah lama libur. Tapi Oh apalah iya, kata, kami. iya Pak Iqbal sudah ini lama nggak ngajar ya. Kami mahasiswa sing sangat Mm-mm. anomali. Iya, kepingin ngece-ngece gitu loh Pak Iqbal itu. Butuh bahan Tahu ide. saya. Terus masih frasa Latin-Latin lagi. Lulus tes. Ya, ya situ ya. Pokoknya kita nggak boleh hari apa mata kuliahnya Pak Iqbal itu nggak usah susah-susah. Pokoknya mata kuliah ini Ya. outputnya buku, wes titik itu tak buku itu. Pak, Oke beli gitu. buku saya, Pak. Apa? Beli buku saya, Pak. Kamu ini nawari bakul buku, buku ya apa? Ya. Loh, Pak, spesial, Pak. Di ucapan terima kasihnya ada Hanung, iklan saya Hanung, pula, Pak. Hanung. Jadi editornya Pak Iqbal lah. Mau atau Waduh, sama Mbak Emma? Belajar, tak nanti ada editin gajinya satu kamu, ada gajinya. Saya Layout, mengedit. editor, Betul. kurangi tugasnya Pak Iqbal lah gitu. Ada gajinya, meskipun sedikit, insya Allah itu bermanfaat gitu. Di bukunya nanti ada Kurang. tulisannya editor Emma Loka gitu. Wah, Kalau mau Pak. hubungi Pak Iqbal beneran. Ada pekerjaan itu, ini banyak Pak Iqbal nggak sempet ini. Loh, Ya, Pak Iqbal banyak pekerjaan nggak sempet. bagi dua, bagi dua. Loh. Gimana, Mas? uangnya Loh, buat kamu, terus uangnya buat kamu, nggak usah bagi dua. Ini bukunya, bukunya Mbak Elok ini kalau mau. Ini tak kasih kamu wes. buku, Pak. Hubungi Mas Kafet, Pak. Eh, Mas ini, Kafet, Mas Kafet buku banget, Pak. Butuh oh, uang, Pak. wes, gak temen, kafe di kabeh aku. Ini edit, kalau kamu iya, tak ganti ini editor bukan saya ini, Emma Loka. Wah, enggak anu, Pak, saya. Wah, wedi, Pak. Enggak Gak apa-apa. belum apa mencari pengalaman gitu, Pak. Sudah saya edit Wah, 30 halamanan. Sudah saya edit 30 halamanan ini. 30 halaman. Tinggal selebihnya itu ditolak oh, gara-gara ya ente. apa? Ditolak gara-gara banyak tab poin. Banyak apa sub-subnya itu kayak penelitian gitu. Lah, kayak gini-gini harus diedit ini. Chapter 4 Pak, sampai meledos saya. ini sampai